Saat ini saya sedang di Seminari Mertoyudan untuk wawancara dengan para kandidat Serikat Yesus. Minta maaf, latar belakangnya adalah lemari tempat di Domus Patrum Mertoyudan. Baik, teman-teman, mengapa saya mau diundang oleh suster berbagi pengalaman sederhana ini, ya, pengalaman untuk berbagi refleksi sebetulnya, refleksi mengenai 3 daya jiwa, akar afeksi, dan need. Alasan saya adalah karena sekolah kita itu merupakan tempat yang sangat bagus untuk menularkan bagaimana kita sebagai manusia bisa tumbuh menjadi pribadi bermutu dan bahagia. Nah, para Bapak Ibu sendiri, saya termasuk saya juga, itu selalu dalam hidup kita itu akan berjumpa minimal dengan 10.000 orang. Maka dari pengalaman saya, mengolah diri saya sendiri, tetapi juga membantu orang lain mengolah hidup mereka, saya tertarik untuk berbagi pengalamannya. Begini, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, saya bertemu dengan Wakil Dirjen Dikti waktu itu. Beliau sharing tentang kompetensi guru di Indonesia. Dari riset 17.000 guru, itu angka yang besar sekali. Beliau mendapatkan bahwa kompetensi guru Indonesia, SD, SMP, SMA, itu ternyata nilainya adalah 46 dari 100. Ini keprihatinan besar untuk kita para guru. Kalau teman-teman mau cek datanya, ada di Kompas 2 Mei 2019. Ya, pas Hari Pendidikan Nasional itu dimuat. Nah, maka kementerian itu juga mencoba membantu bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi guru. Nah, ini dari kurikulum 13. Saya belajar banyak, dan dari situ juga berbagi banyak. Dari kurikulum 13, ternyata guru itu memiliki 3 atau diminta atau diharapkan memiliki 3 kompetensi dasar. Yang pertama, sumbu X di sini tak tunjukkan tuh kompetensi kepribadian, mengolah diri. Yang kedua, kompetensi profesional itu sumbu Y-nya. Saya bayangkan ada yang kompetensinya sebagai guru TK, ada di PAUD, ada yang di guru SD, di SD pun ada yang menguasai entah itu ilmu sosial atau IPA atau matematika atau seni, itu adalah kompetensi profesional. Yang ketiga namanya kompetensi sosial, ya, itu adalah kebersamaan para guru atau disebut kolegialitas guru. Nah, teman-teman, kebanyakan dari kita itu hanya terfokus pada sumbu Y, mengembangkan profesionalitas. Seperti saya itu dosen untuk biologi, khususnya ekologi. Ya, saya menguasai ilmu itu, sangat menguasai ilmu itu. Itu adalah kompetensi profesional. Apakah saya mengolah diri, kompetensi kepribadian? Apakah saya juga mengolah hidup bersama saya atau kolega saya, bersama kolega saya, itu adalah kompetensi sosial. Kalau saya mengolah hanya satu saja, maka yang 2 akan kurang tumbuh. Nah, ini yang di negeri kita terlalu diandaikan. Nah, kalau ketiga-tiganya itu tumbuh, pribadi tumbuh, sosial tumbuh, profesional tumbuh, maka resultannya itu, yang ke arah kanan atas itu adalah diagonal resultan, itu saya beri nama kompetensi pedagogis. Itu adalah kompetensi standar guru itu pedagog, ya, orang yang mengajari murid-murid belajar berjalan sebagai pribadi, ya. Nah, kalau kita mengolah kepribadian kita, komunitas kita, dan profesionalitas kita, maka kita bisa berharap bahwa kompetensi pedagogis kita akan maju. Nah, kompetensi pedagogis ini untuk guru. Nah, untuk saya itu sekarang mendampingi para novis Serikat Yesus. Itu adalah kompetensi formatif.
Atau bagi siapa saja, namanya kompetensi transformatif. Itu adalah gabungan ketiganya ini. Nah, inilah alasan saya mengapa saya suka berbagi refleksi ini dengan Anda, para pendidik, entah sebagai guru, entah sebagai tenaga kependidikan. Semuanya sama, pendidik, ya, pedagog untuk anak-anak kita, bahkan juga keluarga mereka. Oke, tujuan nggak akan saya baca, sudah saya berikan dalam filenya, nanti dibaca sendiri, itu ya. Nah, saya akan langsung mengajak teman-teman mengenali yang namanya 3 daya jiwa. Teman-teman, kita itu, Anda, saya itu dianugerahi ya oleh Allah pencipta kita, oleh evolusi itu. Yaitu apa? 3 daya. Yaitu nalar, daya bernalar, daya berpikir bernalar. Rasa itu adalah endapan nalar, dan kehendak itu adalah yang membuat. Saya saat ini duduk di kursi saya ini berbagi dengan Anda itu adalah kehendak. Ya, kehendak itu hanya akan terjadi ketika kita punya nalar dan juga jelas rasanya. Nah, hidup kita sehari-hari sesungguhnya diatur, ditata, digerakkan oleh ketiga daya tersebut. Mereka yang mau memberikan waktu untuk melatih diri, mengenali dan mendayagunakan nalar, rasa dan kehendaknya, akan menikmati banyak sekali. Saya sebut kenikmatan hidup yang tidak keliru. Ada banyak ini. Ya, kenikmatan yang tidak keliru. Ada kenikmatan yang keliru? Banyak. Tapi saya pastikan, kalau kita mau mengolah nalar rasa dan kehendak kita akan menikmati dalam hidup ini. Ya, kenikmatan hidup yang tidak keliru. Saya 55 tahun. Nah, harapan saya masih hidup 20 tahun lah atau 15, nggak masalah. Tapi saya ingin mengisi 15, 20 atau 25 tahun ke depan itu dengan kenikmatan yang tidak keliru. Ya, caranya gimana? Daya gunakan 3 daya jiwa kita. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama-sama. Ya, ternyata teman-teman, setiap rasa itu ada nalarnya. Hanya saja tidak setiap orang menyadari hal ini. Dan bahkan tidak mengetahuinya. Banyak dari kita itu nggak mengetahui. Melalui latihan-latihan berikut yang sangat sederhana nanti, kita akan bersama-sama belajar menemukan rasa-rasa yang kualami dalam hidup sehari-hari. Misalnya, rasa sedih, rasa marah, khawatir, jengkel, gembira, semangat, mengantuk, bosan, dan semacamnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenali apa nalar di balik rasa-rasa tersebut. Nah, saya akan menunjukkan latihan aja langsung sekarang. Teman-teman, silahkan menulis di buku Anda saat ini. Apa yang kurasakan tadi pagi ketika bangun tidur? Latihan sederhana sekali. Apa yang Anda rasakan tadi pagi ketika Anda bangun tidur? Ya. Apa itu yang pertama? Apa yang Anda rasakan selama tadi mengikuti acara rekoleksi ini? Yang ketiga, apa rasa yang Anda rasakan kemarin siang, ya sekitar jam 10.30 seperti ini? Kemarin itu ada rasa apa? Yang terakhir, apa rasa saya yang dominan selama sebulan terakhir atau seminggu terakhir? Tolong tuliskan, rasa sebulan terakhir ini apa yang dominan? Rasa kemarin, rasa tadi pagi waktu bangun, rasa tadi pagi waktu ikut acara rekoleksi ini. Setelah ketemu, tolong berikan alasannya atau nalarnya apa dari rasa itu. Misalnya, saya bangun lelah karena kurang tidur,
karena tadi malam tidurnya jam 3 misalnya seperti itu. Nah, silahkan. Jadi rasa-rasa yang sudah Anda tulis itu tolong ditemukan nalarnya. Nah, sekarang saya beri waktu dengan teman di sampingnya masing-masing berdua-dua untuk berbagi refleksi singkat. Apa rasa-rasa yang Anda rasakan yang sudah Anda tulis itu, nalarnya apa, yang paling penting nalarnya apa. Saya beri waktu 5 menit untuk masing-masing 2 menit untuk cerita nalarnya apa dari rasa-rasaku. Silahkan, nanti setelah itu akan saya panggil, saya minta sharing 1 atau 2 orang untuk ngecek seperti apa. Kalau ada kesulitan nanti saya bantu. Silahkan. Baik teman-teman, apakah ada 1 atau 2 teman yang mau berbagi atau ingin berbagi, hanya untuk semacam latihan saja. Kalau ada silahkan ke depan. Oke, Ibu Bapak. Silahkan. Tolong sebut namanya. Oke, sharingnya cukup. Sekarang kita perhatikan ke Romo lagi, ya. Apakah ada yang mau berbagi? Kalau ada silahkan. Atau ada kesulitan? Oke, ada yang mengalami kesulitan?
Ada yang mengalami? Semua bisa? Oke, baik. Kalau gitu saya teruskan, Suster. Ya, baik Romo. Oke, makasih. Makasih Bapak Ibu. Kalau jelas, saya akan melanjutkan. Jadi begini. Jadi setiap rasa itu ternyata ada nalarnya. Ini yang paling penting. Nanti teman-teman bisa menjawab. Mana yang benar? Rasa menentukan nalar atau nalar menentukan rasa? Silakan dijawab. Lalu gini, kemampuan kita menalar rasa perasaan kita atau mikani rasa akan banyak sekali membantu diri kita menjadi pribadi yang hening, jernih, dan mantap, atau tidak terombang-ambing oleh berbagai rasa. Efektif, ya, mampu memilah, memilih, mengambil keputusan, dan bahagia sesungguhnya. Karena lebih mampu menghargai diri sendiri secara tepat, sehingga tidak perlu mencari-cari penghargaan, perhatian orang lain. Karena apa? Kita terbiasa mencermati, menghargai rasa perasaan kita. Dengan mikani rasa, ya, atau mencermati rasa perasaan dalam hidup sehari-hari, kita akan menjadi cerdas, ya, secara intelektual. Ini saya jamin seperti itu. Dan integral, karena sambung dengan pengalaman-pengalaman akan Allah, ya, atau pengalaman-pengalaman yang mendalam ini. Nah, orang yang wikan itu juga akan menjadi orang yang bermutu, ya, hidupnya tidak seperti daun pisang yang robek-robek, tapi kokoh. Orang yang terlatih juga untuk mikani rasa ini pasti akan menjadi merdeka. Gitu. Nah, ini tentang dasar yang paling penting, teman-teman. Jadi perhatikan kalau ada anak sedih atau aku sedih itu kenapa? Temanku kok gembira? Ya, aku gembira kenapa? Ini caranya metode. Kalau teman-teman mau melatih, teman-teman bisa melatih dengan metode eksamen, yaitu meneliti batin kita. Misalnya, kami biasa melakukan siang hari 10 menit menjelang makan siang itu, dan malam hari 10 menit menjelang tidur. Kami biasa memeriksa, ya, memeriksa batin kami, memeriksa pengalaman hidup sepanjang hari ini dengan melihat rasa apa yang muncul dan nalarnya bagaimana, lalu itu disyukuri. Itulah yang membuat kita merdeka dan bermutu. Nah, pengalaman kedua yang mau saya share dengan Bapak Ibu adalah menemukan dan mendayakan yang disebut akar afeksi. Nah, kita mengenal ada emosi, ada afeksi, ya. Nah, sejak kita lahir, dengan indera kita menangkap banyak sekali perbuatan-perbuatan dari pribadi-pribadi yang sangat dekat dengan kita. Misalnya kakek saya, nenek saya, bapak, ibu, kakak, paman, tante. Secara tidak sadar atau disebut proses unconscious, ya, kita diam-diam merekam, bahasa Yunani mimesis itu, merekam perbuatan-perbuatan itu terus-menerus. Dan di dalam diri kita terbentuk juga rekaman-rekaman yang melekat. Bahasa latinnya ad. Pada perbuatan-perbuatan tersebut, bahasa latinnya facere, bertindak. Dan itulah yang disebut afeksi. Afeksi adalah rekaman perasaan-perasaan, ya, yang berbentuk sebagai endapan pengalaman dari melihat atau menyaksikan perbuatan-perbuatan yang mengesan dari pribadi-pribadi di sekitar kita. Nah, sekarang teman-teman akan saya ajak untuk belajar. Ya, silahkan menulis di buku Anda. Latihannya sederhana sekali. Ini latihan saya yang sebelah kanan. Nah, teman-teman, tolong tuliskan karakter atau sifat-sifat yang paling mengesan dari nenekku, yaitu nenek dari bapak atau dari ibu, kalau pernah ketemu atau mendengar cerita. Yang kedua, karakter yang paling mengesan dari kakek-kakekku, bapaknya bapak dan juga bapaknya ibuku.
Pasti ingat ini, coba silahkan aja menuliskan nenekku itu apa karakternya. Kalau nggak pernah ketemu, ceritanya. Kakekku itu karakternya apa. Setelah itu, silahkan juga menuliskan apa karakter utama, sifat utama dari ibuku. Yang keempat, apa karakter yang menonjol, sifat-sifat yang menonjol dari bapakku. Itu. Jadi nenek seperti apa? Tolong tuliskan. Misalnya tertib, gitu loh. Misalnya kakek kerja keras, gitu loh. Lalu kalau bapak, ibu, kakek, nenek sudah ketemu, kita bisa bertanya, aku ini mirip siapa sesungguhnya? Karakterku itu mirip siapa? Bapak, ibu, kakek, nenek, atau campuran dari mereka? Dan miripnya itu dalam hal apa saja? Nah, ini contoh yang saya lakukan di sini. Mbah putri saya, ya, dari pihak bapak itu adalah caring, simbok namanya. Mbah putri saya dari pihak ibu itu adalah murah hati. Simbok dari pihak bapak itu merawat, memperhatikan. Mbah Kakung dari ibu itu pekerja keras. Mbah Kakung dari pihak bapak, namanya Rama, itu orangnya itu merdeka. Nah, karakter ibu saya itu ternyata, ibu saya itu adalah pekerja keras dan murah hati. Bapak saya itu penuh perhatian, ya bukan ibu saya yang penuh perhatian, bapak saya. Dan orangnya merdeka. Dan inilah ya yang menjadi ternyata karakter saya atau juga adik-adik saya, yaitu apa? Kerja keras, murah hati, merdeka, dan memperhatikan. Ini adalah yang saya temukan dari pribadi-pribadi yang sangat dekat dengan saya. Nah, sekarang saya juga memberi kesempatan pada teman-teman untuk ya selama sekitar 6 menit, masing-masing 3 menit, membagikan pada teman sebelah itu ya, berdua-dua. Coba lihat sebentar apa sesungguhnya akar afeksi Anda. Ya, nanti setelah itu akan saya jelaskan apa hal yang sangat indah dari hal sederhana ini. Silahkan sekarang Bapak Ibu seperti tadi berdua-dua berbagi refleksi. Yaitu apa? Nenek saya seperti apa? Kakek saya seperti apa? Ibu saya seperti apa? Bapak saya seperti apa? Saya mirip siapa? Saya ini mirip siapa? Nah, silakan sharekan aja. Teman-teman, sambil Anda sharing, saya akan menjelaskan beberapa hal. Ya, jadi ini yang disebut akar afeksi atau ruang batin. Jadi itu ruangan batin kita. Isinya ya seperti itu. Atau juga nanti disebut visi. Sekarang saya persilahkan, silahkan selama 6 menit ke depan, Anda masing-masing berbagi mengenai akar afeksi atau interiority namanya, atau ruang batin Anda. Silahkan.
Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Ya, teman-teman baik. Halo, halo. bisa bagi. Cek, Apakah cek, kedengaran cek. suara saya? Apakah suara saya kedengaran? Ya, Ibu-ibu, Bapak-ibu. Sudah selesai? Ya, Saudara Romo. Oke, akan saya jelaskan sedikit lagi. Nanti kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Bisa menyampaikan pada saya. Jadi, latihan kedua ini tadi adalah latihan sangat sederhana untuk menemukan yang disebut ruang batin. Ya, jadi kita tuh punya, seperti Anda sekarang duduk di ruangan itu, kalau itu Anda bayangkan itu sebagai batin Anda, isinya itu adalah yang tadi Anda temukan. Ya, dari mana itu? Dari karakter kakek, nenek, bapak, ibu, atau orang-orang terdekat. Tidak selalu kakek atau nenek, tidak selalu juga bapak, ibu. Nah, apa toh gunanya itu tadi mengenali akar afeksi? Teman-teman, akar afeksi itu ternyata juga merupakan visi hidupku. Nah, misalnya saya sendiri, visi hidup saya itu adalah murah hati, ya, merdeka, itu ya yang menjadi visi hidup saya. Kemudian juga kerja keras, ya, dan juga caring. Itu adalah visi hidup saya. Nah, gunanya apa? Kalau saya punya visi, teman-teman, itu tadi yang Anda temukan, yang Anda share dengan teman tadi adalah visi hidup. Nah, kalau teman-teman punya visi hidup, Anda pasti bisa ikut mewujudkan visi hidup orang lain, ya, atau visi hidup dari para suster SDP ini, ya, Providensia Dei ini. Nah, itulah untungnya di situ. Nah, saya lanjutkan penjelasan yang sederhana ini begini. Akar afeksi tadi, karakter-karakter mendasar yang ada di dalam interioritas kepribadian kita tadi, ya, itu sungguhnya berasal dari keluarga. Dalam perjalanan hidup, akar afeksi tumbuh dan ditumbuhkan dalam perjumpaan dengan banyak pribadi yang menginspirasi, yang sesungguhnya merupakan cermin Anda. Ya. Akar afeksi murah hati misalnya tumbuh ketika Anda berjumpa dengan orang yang murah hati. Ya. Begitu pula kedisiplinan, begitu pula kerja keras. Maka nanti silahkan mengambil waktu 5-10 menit nanti untuk melihat bagaimana akar-akar afeksiku itu tumbuh dan ditumbuhkan semenjak aku kecil. Di SD, siapa guru yang paling menyentuhku gitu loh, atau paling mentransformasiku di SMP, di SMA, di perguruan tinggi. Dan saat ini siapa pribadi-pribadi yang perbuatannya itu menggerakkan saya. Nah, itulah saatnya akar afeksi tadi ditumbuhkan. Nah, maka nanti silakan nanti membuat latihan ini. Menemukan pribadi yang telah menumbuhkan dan mengembangkan akar afeksiku atau ruang batinku atau visiku. Siapa pribadi yang paling mengesan waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, waktu perguruan tinggi, dan saat bekerja.
lihat di sana, mereka itu menumbuhkan fisikku, menumbuhkan ruang batinku, menumbuhkan akar afeksiku. Nah, ini poin latihan yang kedua. Saya maju dulu pada poin latihan yang ketiga. Ini juga sangat penting, teman-teman. Jadi, saya sudah berbagi mengenai pengalaman ini di banyak kesempatan ya, dengan para guru. Jadi, dengan para guru Ursulin, ada 150 2 minggu yang lalu, juga latihan-latihan sederhana ini. Kenapa? Sangat sederhana, gampang, dan bisa membantu diri kita maju. Jadi begini, setiap orang, Anda masing-masing, saya juga, itu ternyata memiliki apa yang disebut kebutuhan psikologis. Namanya need. Contoh saya, Romo Sunu ini. Sunu ini marah kalau tidak dipercaya, ternyata. Gitu ya. Jadi need saya itu adalah ingin dipercaya atau minta dipercaya. Sebentar, saya mau tunjukkan sebentar. Jadi, Sunu ini, saya ini, itu ternyata marah kalau tidak dipercaya. Nanti Anda cek aja, Anda marah kalau apa, Anda sedih kalau apa, Anda jengkel kalau apa. Nah, lihat, saya itu marah kalau tidak dipercaya. Maka saya itu sebetulnya apa? Ingin dipercaya, atau lihat tangan saya itu minta, minta dipercaya. Dengan tangan saya ini ya, saya minta dipercaya. Nah, lihat teman saya, tangan saya yang seperti ini, minta ini kalau dibalik, itu ya, selesai. Jadi ini Sunu yang minta. Minta apa? Minta dipercaya. Itu need. Maka kalau nggak dipenuhi, marah. Kalau ada orang yang tidak percaya, marah. Lihat ini need, minta. Caranya bagaimana? Balik, jadilah yang disebut value. Nah, itu apa? Sikap, tindakan, perilaku yang berharga. Ya, jadi saya tunjukkan lagi. Kita ternyata punya need, semuanya punya itu. Ada orang yang sedih kalau tidak disapa. Ya, jadi kebutuhannya apa? Ingin disapa. Ada yang jengkel kalau tidak didengarkan. Berarti ingin didengar. Uniknya, masing-masing orang ya memiliki kebutuhan psikologis yang berbeda-beda. Ya. Dan uniknya lagi, masing-masing kebutuhan psikologis itu punya pasangannya. Itu uniknya. Dan ini asik. Saya tunjukkan. Ini dia. Setiap need itu ternyata apa? Punya teman. Namanya values. Kalau Anda marah atau sedih, kalau tidak dipercaya, value-nya mempercayai. Kalau Anda ingin diperhatikan, value-nya memperhatikan. Ada banyak orang itu begini, aku ora diwongke yo karo kancaku. Aku kok ora diwongke yo karo Romo, karo suster. Saya kok tidak dihargai. Berarti apa? Minta dihargai. Ingin dihargai. Kalau tidak dihargai, sedih. Sudah kerja keras, tidak dihargai. Dan memang beberapa dari kita itu kurang pinter menghargai, termasuk saya. Saya itu ya kurang pinter itu. Maka harus belajar apa? Menghargai. Ingin berhasil atau takut gagal. Nah, ini agak khas ini teman-teman. Teman-teman yang ingin berhasil, takut gagal itu sebetulnya value-nya itu ternyata memberi makna. Lucu. Kalau nanti kurang jelas bisa ditanyakan saya. Ada juga yang ingin mendominasi. Kalau rapat pengennya menang. Ngotot sampai pendapatnya harus dipakai. Itu need-nya, kebutuhannya mendominasi atau menguasai. Pasangannya indah. Namanya
Melayani. Ini penting sekali teman-teman. Ini penting sekali. Melayani. Ini adalah ya sikap dasar pemimpin Kristiani, yaitu Yesus. Yesus itu bukan ingin mendominasi, tapi ingin melayani. Begitu juga Paus Fransiskus. Mereka yang takut kehilangan, jadi khawatir kehilangan anak, khawatir kehilangan suami, khawatir kehilangan istri, khawatir kehilangan pekerjaan. Itu need, ingin memiliki. Value-nya kalau dibalik itu, ya kalau kita tahu need-nya itu ingin memiliki, dibalik berbagi. Nah, teman-teman tugasnya sederhana juga untuk latihan ini. Caranya sederhana sekali kalau nanti mau melatih diri atau orang lain. Jawablah pertanyaan sederhana ini. Kapan dan di mana aku bahagia? Kenapa? Itu nanti Anda akan ketemu value. Ya, jadi silakan aja sekarang mengingat toh, kapan dan di mana aku bahagia ya? Kapan paling bahagia? 1 atau 2 saja. Lalu kenapa kok saya bahagia? Itu ya. Kapan dan di mana? Misalnya tahun lalu, ya. Misalnya di ruang rapat guru, misalnya begitu. Kenapa bahagia dan seterusnya. Latihan yang setara dengan itu, ya. Juga Anda bisa menulis, juga menemukan kapan dan di mana aku sedih. Kenapa? Kapan dan di mana aku takut? Kenapa? Kapan dan di mana aku khawatir? Kenapa? Aku kecewa? Kenapa? Aku marah? Kenapa? Teman-teman, latihannya sangat sederhana. Silahkan Anda menulis di kertas masing-masing, kapan dan di mana aku bahagia, lalu memilih salah satu saja. Yang paling dominan, saya itu hidup itu yang paling dominan ternyata sedih. Bisa jadi yang paling dominan itu ternyata adalah khawatir. Bisa jadi yang paling dominan itu adalah marah. Gampang sekali marah, coba dicek kenapa kok marah. Nah itu, silahkan saya beri waktu 3 menit untuk menemukan kapan dan di mana saya bahagia. Yang kedua, kapan dan di mana saya atau sedih, atau takut, atau khawatir, atau marah, atau kecewa. Nah, dari situ kita akan tahu apa need dan value kita. Itu, silakan mencoba dulu. Jadi Anda bisa menjawab kapan dan di mana saya bersemangat, bahagia, berapi-api. Itu bisa menunjukkan value Anda ada di sana, atau juga need-nya juga bisa ketemu. Anda juga bisa menjawab, aku itu paling sering di umur ini itu rasa apa? Atau rasa khawatir, atau rasa sedih, atau rasa marah. Kenapa? Gitu. Nah, sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa saja? Kalau ada, silakan untuk maju dulu.
Ya, Bapak Ibu siapa yang akan bertanya? Silahkan. Kalau ada. Langsung berdiri di itu ya. Silahkan. Mumpung kita bertemu Romo, jadi bisa bertanya. Ada yang kurang jelas atau sulit atau menemukan kesulitan. Apakah bisa? Silahkan. Silahkan, mumpung diberi kesempatan. Nggak usah malu. Ya, silahkan Bu. Silakan maju Ibu. Supaya Ibu Romo juga bisa melihat. Terima kasih Romo. Oke, Ibu. Saya mau bertanya sesuatu. Ya. Saya kan orangnya baper Romo. Baper, dan kalau saya merasakan sesuatu yang sangat mengganggu perasaan saya itu bisa terbawa berhari-hari berlanjut-lanjut. Oke. Terlupakan kalau saat tidur saja. Pagi-pagi ingat lagi. Itu terutama untuk yang perasaan-perasaan yang negatif ya. Nah, apakah Romo bisa membimbing saya untuk mengolah rasa seperti itu sehingga tidak mengganggu aktivitas saya? Oke. Saya bisa bertanya sebentar. Ibu, yang paling yang mengganggu itu toh, itu rasanya itu rasa jengkel, marah atau apa? Ada rasa jengkel iya, atau ada hal yang membuat saya sakit hati, kecewa. Oke. Nah, sekarang saya tanya tanpa menyebut orang ya, tanpa menyebut orang. Apa yang membuat Ibu jengkel atau kecewa? Satu aja. Ketika saya minta solusi tapi tanggapannya negatif. Ketika minta solusi, tanggapannya negatif itu ya? Ya. Jadi minta solusi, masa malahan diberi tanggapan negatif gitu ya? Artinya, untuk itu rasanya apa Ibu? Artinya begini, malah itu aja kok nggak bisa sih? Oke. Padahal saya memang nggak bisa gitu. Oke. Oke ya. Oke, kalau ini lebih jelas bagi saya. Jadi toh, itu kan seperti ada rasa gitu aja kok tidak bisa. Itu ya Bu. Nah, saya jelaskan untuk ini lebih. Nah, ini dia. Teman-teman, pentingnya latihan bersama itu seperti ini. Jadi, ternyata apa? Sakit hati atau kecewa ya atau sedih kalau apa? Kalau dikatakan tidak bisa. Ya, ini penting sekali. Jadi, di sini itu kata kuncinya adalah tidak bisa. Itu. Berarti ingin bisa. Nah, ini yang paling penting. Nah, dalam bahasa teknis untuk psikologi, tidak bisa itu artinya itu punya rasa kecil. Rasanya kecil atau minder atau rendah diri. Itu terminologinya. Nah, siapa saja, termasuk saya juga punya rasa itu juga. Saya juga punya rasa kecil. Ya, rasa kecil itu punya teman. Temannya itu apa? Ingin dilibatkan. Ya, jadi rasa kecil itu rasanya kita di pojokan. Kita itu ingin dilibatkan. Maka apa? Obatnya tadi Ibu, obatnya itu adalah satu, terlibat. Itu ya, terlibat itu dalam apapun aku mau terlibat. Yang kedua, melibatkan. Ibu sudah benar tadi itu, yaitu tahu kan tanya, ini bagaimana? Maaf sekali, teman yang pengen dilibatkan tadi mengunci dengan hal yang sangat tidak, menurut saya, itu adalah kurang bermutu itu loh. Malah mengatakan gitu aja tidak bisa. Itu tidak solutif itu. Maaf sekali siapapun yang mengalami itu. Nah maka sesungguhnya kalau yang diajak tadi, maaf saya katakan, cukup cerdas, nah ini dia. Kita tuh kadang-kadang sayang sekali, ada kesempatan-kesempatan jadi tidak cerdas. Ada ibu bertanya, ini bagaimana? Kalau saya bisa, saya akan bilang, oh ini sebaiknya begini.
Nah, dari pihak ibu itu sudah melibatkan, dari pihak saya mau dilibatkan. Jadi ibu, ini kuncinya itu ada pada kata tidak bisa, belum bisa. Dan itu mau saya katakan pada teman-teman semua, teman-teman, itu adalah tanda kutip ya, penyakit paling besar di Indonesia. Yaitu apa? Orang itu nyinyir, ngeritiki orang lain itu loh. Ya tadi, gitu aja nggak bisa. Apa susahnya menyampaikan, oh begini, oh begitu. Daripada nyinyir. Maaf Ibu, bukan Ibu yang nyinyir, tapi yang mengomentari itu. Maka apa? Ini salah satu contoh. Kalau kita bisa menemukan, menalar rasa itu kecewa. Kalau apa? Kalau tidak bisa malah dikatakan tidak bisa. Gitu aja nggak bisa, direndahkan sebetulnya. Ya. Maka makasih Ibu atas pertanyaannya. Supaya tidak baper, caranya apa? Dinalar. Oh, ini dia kuncinya. Saya itu ternyata sakit hati kalau direndahkan. Ya. Saya itu sakit hati kalau ya orang yang saya minta tolong tidak mau menolong, tidak mau memberi solusi tadi itu. Tapi itu tepat sekali, saya bisa membayangkan itu benar. Maka apa? Untuk Ibu sendiri, caranya gimana? Ambil keputusan, saya mau terlibat. Dan saya mau melibatkan orang lain. Kalau ada kesulitan-kesulitan itu loh. Nah itu adalah obat paling mujarab untuk yang namanya rasa kecil, rasa minder, rasa tidak bisa. Ibu tadi mengatakan, dan saya memang tidak bisa. Untung sekali itu. Ya. Karena apa Ibu? Saya sebutkan setelah tadi saya menganalisis need dan value. Panggilan ibu adalah membantu orang lain supaya bisa. Itu dia. Ya, dan ini asik sekali. Nanti perhatikan aja pengalaman Ibu, kapan dan di mana aku membantu orang lain itu menjadi bisa. Itu yang saya sebut sangat membahagiakan. Teman-teman, ini hal yang sangat sederhana, tapi silahkan teman-teman nanti setelah pertemuan ini bersharing 4 orang atau 5 orang. Coba sampaikan kepada teman-teman, apa need-ku? Kemudian, apa value-nya? Kemudian, bagaimana saya akan menghidupi value? Saya, teman-teman, Romo Sunu, sudah 6 tahun atau 7 tahun ini mengolah diri. Ya, apa? Karena saya ingin dipercaya, maka saya selalu mencoba mempercayai. Siapa? Diriku. Siapa? Temanku. Siapa? Allah. Itu aja. Jadi saya mencoba membalik dari ingin dipercaya menjadi percaya. Tadi Ibu itu dari rasa kecil ya, ingin dilibatkan, melibatkan. Ya. Ingin dibantu, ingin bisa membantu orang lain bisa. Bagaimana caranya? Caranya pertama-tama lihat dulu kapan dan di mana aku dimampukan. Lalu yang kedua, kapan dan di mana saya membantu orang lain bisa. Itu Ibu, itu jawaban saya. Dan ini asik sekali sungguh-sungguh. Nah nanti teman-teman silahkan latihan. Kalau ada pertanyaan selalu bisa kontak saya. Nanti tanya suster entah melalui email, entah melalui WA. Saya mau membantu untuk mengolah. Kenapa? Ini penting sekali untuk sekolah kita. Ya, penting sekali untuk membantu anak-anak dan juga orang tuanya kadang-kadang. Apa? Menalar rasa, menemukan akar afeksi, dan juga menghidupi value. Itu yang paling penting, sungguh-sungguh sangat penting. Ya. Begitu dulu, teman-teman, untuk latihan-latihan kita siang hari ini. Ya, lain kali kalau saya punya kesempatan waktu, saya siap semua. Kalau ada kesulitan, syukur-syukur dengan suster sudah bisa. Kalau ada kesulitan, saya siap membantu suster. Demikian suster, dari saya, silahkan melanjutkan dengan latihan-latihan bersama.
Baik, terima kasih banyak Romo Sunu untuk kesempatan yang boleh kami terima pada kesempatan siang hari ini. Ya. Dan ini akan sangat membantu kami semua untuk berlatih mengolah diri. Sekali lagi terima kasih Romo. Terima kasih, saya pamit dulu untuk melanjutkan acara saya.